kita, selamat pagi, siang, sore, malam, kapan kalian tayangan ini. Salam rimba, salam lestari. Kami datang pagi hari sebetulnya, kemudian karena ada rombongan juga, terus ada tawaran menggiurkan naik angkutan transportasi mendaki sampai ke base camp. Akhirnya kami putuskan untuk bareng-bareng sama rombongan dari Jabodetabek ya. Saksikan tayangan. Registrasi di bawah sama parkir di desa apa ini namanya? Mana sih? Oh itu dia. Ini pengelolanya ini, Kang Desa saya Panjiwangi. Pak Herman sama Pak Herman, itu saya itu ya, pengelolanya ini. Terus jangan tempat YouTube-nya. Kita datang ke sini. Tadi di desa Panjiwangi. Tempat pos registrasinya di sini. Panjiwangi. Sama buat istirahat. Base campnya mau bukan di sini, ada di atas lagi. Ya, penitipan kendaraan dia di sini. Untuk kendaraan di situ. Nanti kita naik ini nih karena banyakan rombongan naik mobil bak. Bayar berapa ya? Kalau ojek motor katanya sih 50.000, tapi kalau mobil mungkin karena rombongan banyak kan ya, mungkin lebih murah dari itu ya. Tuh. Teman-teman yang mau naik lewat Cikauripan dari kantor desa Panjiwangi, coba lihat sana. Nah itu ada juga layanan transportasi pendaki ya. Tadi ya tuh kan, kalau jogging dia. Ini sarang saya bener. Sarang Kang Hendra ya, nama Kang Hendra. Ada transportasi buat pendaki. Ini mobilnya nih ya. Oh, ongkosnya seberapa? Nah, buat teman-teman yang mau datang ke sini kan jadi prepare apal. Kalau dari desa 15.000 per orang. 15.000 per orang. Jadi PP 30.000 tuh. Ya, jadi kalau mau menghemat tenaga dari sini sampai ke base camp. Sampai ke base camp, Regis ya. Kalian bisa ngirit tenaga dengan biaya 15.000 sekali jalan. PP perbedaannya 2 jam. Perbedaannya 2 jam. Jadi kalau jalan 2 jam tuh. Lumayan kan? Gitu ya teman-teman ya. Hemat tenaga. Boleh langsung hubungin ke Kang Hendra. Kontaknya nanti saya cantumin di link deh ya. Oke. Yuk, sampai ketemu di cuplikan berikutnya. Berarti guru minta nomor saya. Iya. Oke teman-teman. Kita di dalam mobil nih. Ini mobil ini khusus pendaki. Jadi pendaki teman-teman pendaki yang perlu transportasi dari kantor desa Panjiwangi, tempat nyimpan motor, mobil. Kalau kalian kesini, taruh di situ. Nah, dari sini ke base campnya nanti ada khusus mobilnya. Nah, nanti linknya saya cantumin di deskripsi ya, nomor teleponnya, jadi bisa langsung kontak. Jadi kalau dikontak malam juga nggak masalah kan ya? Nggak masalah. Tuh nggak masalah, kalau dikontak malam juga nggak masalah. Ya. Ini drivernya muda dan penuh semangat ya. Masya Allah. Dan kalau jalan lumayan nih sekitar 2 jaman nih. 2 jam. Jauh banget ya. Ya kalau waktu masih muda sih 1 jam lebih dikit. Iya. Tapi kalau udah mulai tuir agak beda nih. Lumayan jauh ke base camp. Nah, base campnya agak lumayan, beda sama di Citiis lewat masih bisa Citiis. jalan. Citiis dari deket ya, Cuman dari enggak. jalan. Cuman dari base camp enak, cuman 3 jam lah udah nyampe puncak Empat. Oh, ada mobil di depan. Harus dulu. Enggak. Ayo. Ayo. Tapi metihan apa jadi tuh Oh, dengan tos alhamdulillah gitu. nya. Tos karena Ayo di urang mah kumaha urangna. alhamdulillah Pak. Kan namanya si mama kan sok tani di kebon, hari abi pan sok jajak pendaki sok kosong di luhur mah nya Ya. di sana gitu. Naon we pada karunya daripada orang kosong. Benar.
Ya suruh kene bensin mah. Mau gede ge. Nah, eta tak mending ibadah. Malah Kita pun pahala. panen teh pan marsian. Cabe, kacang panjang. Ya. Hujan sudah iya lumayan. Yang dicanak teh orang tidak cekeng dah. Atas di bumi mana kan. Dipasak tadi dipasak bikin ke tetangga, bawa naon ke wargi. Ini obrolan sambil lihat perjalanan deh. Di, pada dong turun. Turun. Turun dua. Dua. Kena dua iyo. Medan mayo happy pak. Mau nggak panas. Sarapan dulu ya pada security gitu. Rete dah. Atel. Jalur alternatif. Larian iyo. Laporan dah lah kemarin. Ayah mobil agung pak lungsur. Jantan jalan alit pak. Jantan terbiasa dua mobil gitu. Udah, kita berhentinya di sini karena lewat dari jam 8, jadi nggak bisa tembus. Nah, di sana itu peternakan, jadi kita jalan ke base camp sekitar 25 menit gitu. Jadi naik mobilnya, diantarnya cuma sampai warung ini ya, karena kita udah siang banget ini, jadi udah nggak boleh masuk ke peternakan. Kalau masih pagi masih boleh. Ini dari warung sini. Nah, kita jalan ke base camp. Katanya sih sekitar 25 menit jalan. Nah, tadi kalau jam 8 sini. Enak, jadi motong cepet ya. Bisa sampai base camp. Kalau sekarang kita jadi jalan karena terlalu siang. Pintunya udah ditutup. Ini itu apa ya, PT katanya sih peternakan untuk susu. Itu dari sana rekan-rekan. Teman-teman, duluan. Mau ditelur ke Pak? Ayo teman-teman. Hei. Tur. Mantap. Kita barengan Semangat. rekan-rekan. Ayo ready. Yes. Naik ke atas. Base camp via Cikahuripan ini posisinya udah di atas ya, jadi katanya nggak terlalu jauh ke puncaknya. Dan naik nih mas-masan. Jauh. Itu di bawah sana peternakan sapi. Lewatnya ke sini. Jadi nggak ke sini. Jadi ke sini. Tadi ya.
ke dalam aja. doang. Dianterin sama akang supir tadi. Nggak bisa ngomong. Ngapain ini pakai Ambil air. Nanti belum jauh. kebunan warga. Ngeliatin kebun-kebun. Adek, nyenak 50 kilo, porter. Jadun. Nah, ini udah, kagok kilo gede duitnya. Daya porter yang sini. Porter di atas. Lumayan ya bawa ransel. Istirahat dulu nggak? Bang, gimana istirahat dulu nggak? Lah. Ayo ready. Terus. Yes. Yes. Sini. Si kuat, Pak. Iya. Malam. Terus ketemu sama trek yang sebenarnya. Belum ya? Belum lah. Nah, capek berhenti dulu aja. Nah. Depan istirahat depan. Nih dari kebun warga, ada pertigaan cabang, cuma nggak ada petunjuk arahnya, jangan ke kiri tapi kita ambil ke kanan yang ke sana. Kalau nggak tahu mending nanya ya, nanya aja ke akang-akang tuh yang ada di sana tuh, yang pada macul di kebun. Ini kita perjalanan menuju base camp. Kalau di gunung lain mungkin pos 1 ya. Ini base campnya dia ada di atas. Ya, mulai ada petunjuk jalannya. Tuh. Setelah kebun warga, tuh ada Cikahuripan. Sangat. Sini panahnya, ke panahnya ya, ke kanan. Soalnya ini banyak banget, ada yang lurus, ada yang belok
kiri, kayak perempatan gitu. Kalau ke puncak ke kanan. Udah sampai base camp. Alhamdulillah masih berada di sekitaran kebun warga. Yang lain duluan. Ini sumber air terakhir. Di sini ada warung. Tempatnya lumayan luas. Ada banyak tadi. Ini warungnya. Ada beberapa warung, ada yang tutup, ada yang buka. Ada tempat duduk juga. Luas. Toilet itu. Iya, toiletnya di sana. Toilet, musola. Ada musola, ada toilet. Warungnya banyak lumayan. Ada beberapa warung. Terus luas. Yuk. Nah, ini warung-warung di sini tuh, di sana ada musola. Toiletnya sebelah sana. Ada. Ini kawan-kawan pendaki nih, pemuda-pemuda pendaki. Masya Allah, tuh. Kalian dari mana? Garut Kota kan? Jakarta, Masya Allah tuh jauh di Jakarta dari Garut Kota. Ya, nggak apa-apa ya, masuk YouTube ya? Nggak apa-apa ya? Nah, ini mah nggak wajib subscribe, seriusan. Benar, subscribe nggak subscribe, senang aja silaturahmi. Ya, tuh. Oke. Tuh, ibu warungnya tuh. Pos regisnya di sana, Mi. Langsung ke pos regis coba. Ayo sekalian aku bayar. Ayo. Itu pas nih bawa. Lah. Baru 2 hari naik dari CTI masih pegel. Tuh, kawan pendaki nih. Tuh. Masya Allah. Ya. Pas regisnya di sini harusnya kita lewat situ tadi. Iya. Oh, lewat sini harusnya. Harusnya lewat sini biar gerbangnya kelihatan. Ulangin. Oh. Kita ulang. Bang ini. Wilujeng Sumping Cikahuripan. Tuh, kemana di situ? Pos regisnya di sini. Dilarang membawa tisu basah. Kenapa? Karena sulit diurai di alam, ya. Yuk, yuk. Pos registrasinya. Kumaha Kang aturannya itu? Nanti ada mung duaan. Di mana Bang lagi? Di Bandung. Di Banyak tuh. Selamat Sukajadi. Jadi BDG lah ya. Ya, Gitu. nomor HP aja perwakilan. Ya. Ya. Pinjam identitas ya Pak. Dan mohon mangga. Oke, akhirnya kami turun, kami jalan. Kenapa kami jalannya agak lumayan jauh? Karena terlalu siang. Jadi buat teman-teman yang mau ke Guntur via Cikahuripan, kalau mau gunakan jasa transportasi angkutan pendaki dengan biaya yang kisarannya 10.000 sampai 15.000, ya, atau bisa kontak langsung ke dicantumkan di deskripsi Kang Hendra namanya. Itu harus pagi-pagi. Jadi karena kalau siang dia nggak bisa nembus, karena itu kan melintasi peternakan perusahaan apa, Ultra atau apa, kurang tahu saya. Cuman jadi menggunakan akses jalan perusahaan. Jadi kalau sudah di atas jam 8 ditutup portalnya. Jadi sebelum jam itu berangkatnya ya. Akhirnya kita sampai pos regis, kita registrasi ya dengan biaya 25.000. Nah, ada di cuplikannya ya. Saksikan. Nah, ini formulir dari Basecamp ya. Nama, alamat, nama, jumlah orang, tanggalnya,
Nah, estimasi tingkat kemiringan, terus bebatuannya, apanya segala macam, petanya juga tuh, medannya berupa apa, tanah 90%, dikasih plastik juga nih untuk sampah. Wah rame ya puncaknya ya karena nih resep ini. Pos regis tuh ada. Nih, jadi biayanya berapa kan? 25.000 per orang tuh ya. Jadi regisnya 25 orang, dilarang buat tisu basah karena tidak bisa diurai ya. Bisa mungkin jaga kebersihan ya teman-teman, siapapun kalian yang nonton tayangan ini, supaya tetap lestari ya. Jadi salam lestari gak cuma salam, benar-benar lestari. Oke, udah nih, terus. Masih di base camp dan hujan, hujan deras banget. Pada naik juga tuh. Naik pada nggak jadi, tahan dulu karena hujannya lumayan deras banget. Kita masih di Nah, setelah registrasi selesai, kami siap-siap berangkat nih, tapi ternyata istri datang bulan. Kayaknya belum sih, cuman gejala gitu. Dia ngerasa ada gejala datang bulan. Waduh, gimana ya, tapi cobalah kita coba. Dan dia juga merasa, ya coba aja pelan-pelan, ya udah yuk. Akhirnya kita lanjut, tapi karena nunggu hujan terlalu deras, walaupun bawa jas hujan, ya kami putuskan untuk santai aja. Jadi akhirnya kita berangkat malam, ya. Saksikan. ya, kita jalan malam dari base camp ke pos 1, pos 2 sampai puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan malam. Oke, perjalanan malam nikmat dan enjoy. Untungnya jalur pendakian sekarang udah dibantu ya, pancingan dibikinkan tangga begini, jadi lumayan membantu nih. Karena kalau nggak ada tangga ini kebayang licin deh, pasirnya turun-turun terus. Nah, enaknya jalan Cikauripan, kita sering kali nemu jalan bonus gini, rata dia. Nanjak ya, ada nanjak dikit tapi lumayan.
Aduh, semangat. Yo. Ini jalan datar kita. Jadi hanya treknya pasir. Jadi ketika jalan ini jalan nanjak atau apa kita nggak rekam karena harus fokus ke langkah kaki. Ini. Istri saya ragu-ragu. Oke. Nah. Baik, perjalanan malam ini memang mengasihkan, apalagi lagi dalam kondisi gerimis. Ini ada toilet. Di sini ada toilet buat petani biasanya di sini. Tapi kadang airnya ada, kadang enggak. Ini. Jalannya dipaksa nyebrangin, seringkali nyebrangi jalur air, jadi pasti yang kena kucuran air jadi lubang dalam deh. Nah, pasti tricky langkahnya ya teman-teman ya. Sekarang habis dari sini naik lagi. Ini jalur air, ada pipa-pipa PDAM atau apa. Ke sini, ke sana, kembali ke sini. Jalannya agak better. Jalanannya lumayan nih, pasir licin. Ini trek yang sesungguhnya dari pos registrasi Simaksi ke pos 1. Ini udah lumayan. Pemandangan kota kelihatan ya. Pemandangan kota sama-sama tadi. Ini kita naik lagi. Jadi usahakan injak rumput-rumput begini nih. Nah ini dia nggak terlalu nyerosot ya. Cari jalur yang pinggir aja. Cuman hati-hati jalannya, karena takutnya keperosok ke sebelah sana. Pos 1 silo sana depan ini kamu pos 1 kamera belakang kamera depan
Itu sih. Berarti out dulu. Pos 1 Jalur Cikauripan base camp. Pos 2 dari sini setengah kilo. Puncak 4, puncak 5, sekitar segitulah. Suasana malam di ketinggian, kerlap-kerlip lampu kota. Meskipun kalau di handphone nggak terlalu kelihatan jelas, tapi masya Allah indah sekali. Akhirnya estimasi yang harusnya hanya sekitar 60-70 menit sampai pos 1, kami tempuh hampir sekitar 3 jam lebih. Ya karena itu tadi, ternyata istri benar-benar keluar benar. Jadi ya hormonnya mungkin ya. Jadi karena kita juga kecapean habis beberapa gunung yang lain sebelumnya. Akhirnya kecapean. Terus kami putuskan untuk akhirnya kami ngecamp di pos 1. Ya, untuk menjaga kesehatan istri saya juga ya. Saksikan tayangannya. Masya Allah, indah sekali pagi ini, diselimuti dengan awan-awan. Masya Allah, ini pemandangan dari pos 1. Cantik sekali. Alhamdulillah hari ini cerah banget. Tapi memang kita sampai pos 1 saja dan memutuskan camp di pos 1 karena tiba-tiba saya kedatangan tamu bulanan sebelum naik banget dan langsung bikin fisik saya drop. Makanya ya udah sampai di pos Regis itu sambil nunggu hujan reda saat kemarin sore itu kan ternyata keluar. Lalu fisik drop, banyak istirahat di jalan, dan perjalanannya mendaki malam juga, jadi saya nggak terlalu fokus, nggak bisa ini apa ya namanya tamu bulanan kan gitu deh rasanya ya, nano. Makanya kita putusin camp di sini nih, juga kita nyampe sini malam karena banyak berhentinya karena ya itu langsung deh fisiknya langsung drop juga karena perut sakit, kram. Jadi pelan-pelan banget jalannya. Padahal puncaknya di sana tuh. Sana itu puncak. Jalannya kelihatan kalau siang. Jadi kita campnya putuskan di sini aja. Karena udah malam banget. Udah malam banget sih, masih jam 9-an kemarin. Itu juga udah lama banget dari estimasi yang sebenarnya 75 menit, kita jadi berapa jam karena ketahan banyak istirahat juga. View-nya bagus ya, bagus banget ini. Tuh, itu yang jelas tuh. Kalau malam kan kurang jelas tuh, itunya jaraknya ya. Nah, udah deket itu pas 2 tinggal 0,5 ya. Kita lihat lagi ini jarak dan estimasi. Estimasi nggak ada sih, jaraknya aja. Deket sih, kalau di jalan raya sih deket ya. Kalau naik lumayan sebenarnya, tapi memang deket sebenarnya. Fisik sayanya lagi nggak bagus, malah takutnya malah memperlambat lagi kalau sampai ke atas. Kalau kita lanjutin ke atas juga, nah di atas kan lebih curam ya mungkin ininya,
kemiringannya dengan kondisi jalanan berpasir seperti ini tuh ya. Takutnya saya nggak kuat, malah bikin lama gitu, malah jadi tambah lama gitu. Jadi mungkin dari pos 1 ini sebentar lagi kita juga akan balik. Jadi dari pos 1 ini view-nya bagus banget karena cerah, tapi memang berawan dan kabut itu di bawah, jadi nggak kelihatan kotanya. Ini shelter pos 1 kayak gini ya. Cuma sayang banget, banyak banget sampah. Nggak ngerti deh orang pada istirahat tapi sampahnya padahal disediain tuh sama pos lagi ya dikasih kasih kantong plastik. Padahal ya kalau dia malas bongkar kantong plastik itu ya tinggal disakuin aja sebenarnya. Sakuin aja dulu deh, nanti udah di campnya dia udah berdiri, pastikan kantong sampah dikeluarin tuh, barulah dimasukin semua tuh sampah yang di kantong-kantong, keluarin lagi. Itu harusnya ya, tapi ya namanya juga manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi nanti kita bersihin ini. Iya, kita bersihin, kita ambilin ke bawah. Kita bawain tuh bungkus kopi yang kayak gini itu kan ringan banget sebenarnya. Kalau cuma disakuin kan sakunya pasti banyak. Kalau celana gunung itu kan biasanya banyak sakunya. Ini yang belakang nih ngeri. Di belakang tuh botol-botol gede tuh, itu yang di semak-semak sana itu tuh, semak-semak belakangnya itu, sebelah sana juga ada botol-botol pop mie dan sebagainya, bungkus-bungkus yang kecil-kecil tuh, tisu. Kalau tisu mungkin bisa diurai, tapi bungkus tisunya tuh plastiknya mie tuh banyak banget, kotor jadinya, gak indah gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Tuh di bawah lagi kabut ya kayaknya, di gunungnya juga nggak kelihatan, hanya ujungnya aja yang kelihatan. Cerah alhamdulillah. Setelah dari sore hujan deras banget, sampai di jalan pun gerimis-gerimis, rintik-rintik sampai malam. Siang alhamdulillah panas ini. Insya Allah bagus ya, jadi kayak di atas awan kita. Akhirnya sampai pagi, ternyata istri saya juga masih tetap kondisinya masih makin gak enak perutnya, terus mungkin juga kakinya agak gimana. Akhirnya saya putuskan dengan berat hati untuk turun ke bawah. Toh puncaknya kemana-mana, next mungkin kami bisa naik lagi, tapi untuk saat ini untuk menjaga kesehatan istri juga, dan saya juga nggak bisa sendiri ke atas ninggalin istri karena kondisi gitu, ada perasaannya gimana saya juga, jadi ya saya temanin aja, terus akhirnya kita turun pulang ke bawah ya. Saksikan tayangan perjalanan turun dari pos 1 dengan trek pasir yang licin. Ini mesti hati-hati. Kalau jalan begini nggak usah lari, pelan-pelan aja, tapi terus lebih baik. Kalau kira-kira pegel kakinya, berhenti. Pemandangan indah luar biasa. Mil turun. Oke, hati-hati. Tuh ada yang istirahat. Ya.
Ini metode trik ketika istirahat ya, ambil posisi ruku. Ini ya, luruskan badan sedikit, tahankan tangannya, tumpuannya di lutut. Biarkan sesaat. Saat ya, baru tegak. Tegak, biarkan. Ini akan memperlancar banyak peredaran darah di paha dan memperbaiki beberapa otot di paha. Fit lagi kita ya. Yuk, sampai jumpa di cuplikan berikutnya. Ini jangan lebarin kakinya, lebar agak miring. Nah, ini cepat. Nah. Seberapa tahun, Nak? 11. Tuh, 11 tahun naik. Ya. Yo. Terus lagi. Kemudian treknya diikutin aja badannya, tapi cenderung ke belakang dikit. Jadi kalau saat jatuh ke depan, jadi ke belakang. Tuh treknya turun di medan pasir begini. Ini menjelang base camp, turun gini nih treknya. Ya. Wah, pelan-pelan. Ini treknya. Ya. Kakinya dimiringin langkahnya. Ya, akhirnya kami sampai base camp. Istri langsung mandi-mandi, bersih-bersih. Juga mempersiapkan pembalut dan sebagainya. Terus kami putuskan untuk biarkan dia istirahat dulu, benar-benar istirahat dulu sebelum kita mulai jalan ke bawah. Dan untuk tayangan kali ini, maaf karena kalau tidak semua jalur saya dokumentasikan karena kendala yang terjadi ya. Untuk teman-teman yang menonton tayangan ini, terima kasih banyak. Juga kawan-kawan pendaki yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu ya, tapi banyak sekali yang bertemu di jalan. Terima kasih sudah mau ngobrol, sudah mulai membiasakan lagi kebiasaan pendaki zaman dulu ya, yang selalu berusaha untuk akrab aja, memperkenalkan diri, akrab dengan sesama pendaki. Itu baik sekali, tujuannya untuk membuka silaturahmi ya, keakraban. Karena pada dasarnya semahir apapun kita, atau bahkan mungkin sepemula apapun kita, seterkenal apapun kita di kota atau di kampung halaman kita, anak tokoh ya atau siapapun, pada dasarnya ketika di gunung, kawan yang membantu kita itu adalah kawan yang sependakian, yang bareng. Ketika ada apa-apa, ya kawan itulah yang membantu. Ya, jadi tetap jaga silaturahminya, tetap selalu humble, ramah, ya. Dan kalau ada salah-salah kata, saya secara pribadi minta maaf kepada semua kawan-kawan yang bertemu di jalur pendakian yang nonton tayangan ini. Juga buat yang tidak ketemu di jalur pendakian, terima kasih banyak sudah nonton tayangan sampai detik ini. Sehat selalu, berkah selalu kalian keluarga ya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kapan kalian tonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, salam lestari.